Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini menjelang siang, ini sudah sekitar jam 10-an ini ya. Alhamdulillah cuaca yang sangat panas. Panas sekali ini teman-teman, panas. Ini saya berteduh nih ya teman-teman, karena ini panas sekali. Saya nggak ke tengah-tengah sana. Ini kemarin saya sudah seharian bergosong-gosong di sini sama Mas Suhar. Ya seperti inilah ya teman-teman kondisi di daerah kami, daerah Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Ini memang karena di daerah kami ini dataran, termasuk dataran rendah. Tanahnya di sini juga tanah lumayan tandus ya, tanah lempung-lempung kayak gini. Apalagi di daerah kami ini cukup gersang sekali, panas sekali. Kalau musim kemarau gini, dulu pernah kami tes itu suhunya itu bisa mencapai, pernah itu 41 derajat, 40, 38, 37 kalau agak normal panasnya itu. Tapi kalau pas puncak-puncaknya kemarau itu pokoknya kering sekali, panas sama bikin meletek kepala ini pokoknya di daerah sini nih. Nah ini tema di hari ini kami ingin berbagi cerita tentang persiapan kami ya di lahan tanpa naungan teman-teman. Ini di lahan tanpa naungan, bahkan pohon-pohon jati pun yang handal tetap kalau memasuki musim kemarau gini daun semuanya pada berguguran ya, saking panasnya seperti ini. Ini persiapan lahan kami untuk tanam di musim tahun ini ya. Ini lahan tanpa naungan teman-teman. Ini lahan tanpa naungan, tapi kami buatkan naungan ya. Karena apa? Kenapa kami buatkan naungan? Karena di sini nanti kami pakai untuk lahan penyemaian teman-teman. Lahan penyemaian bibit persiapan untuk tanam di musim berikutnya. Artinya untuk ini apa? Untuk penyedia bibit lah istilahnya. Bibit untuk kami tanam di lahan pembesaran. Karena lahan pembesaran otomatis di tahun depan kami panen. Sebagai gantinya ini kami siapkan untuk bibit pembesaran di lahan pembibitan yang di lokasi di sini. Ada juga di lokasi yang kemarin satunya di sana yang ada penampungan airnya. Nanti ada di lokasi-lokasi yang kami siapkan yang lain juga. Karena kalau kita tidak persiapkan bibit seperti ini, maka tahun depannya kita akan kewalahan untuk menyiapkan bibitnya teman-teman. Karena kalau kita tidak sedia payung sebelum hujan, ya akhirnya nanti kita bingungnya apa, lahan pembesaran sudah kita panen, kemudian waktu kita mau panen lagi, mau tanam lagi, itu kita sudah nggak ada bibit. Adanya bibit dari katak-katak saja. Nah, sedangkan katak sendiri itu kalau kita tanam satu musim paling banter dia jadi 1 kilo atau 8 on atau 1,5 kilo itu yang paling subur lah istilahnya untuk katak-katak super. Tapi kan mayoritasnya paling di bawah 1 kilo, karena setiap lahan itu kan tidak mungkin semuanya rata lah istilahnya kesuburannya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kami melakukan proses persiapan lahan pembibitan. Jadi ada lahan pembesaran, ada lahan pembibitan, sehingga nanti ketika lahan pembesaran sudah kita panen, kita sudah siap untuk penggantinya umbi di proses penanaman selanjutnya. Jadi istilahnya lumintu ya teman-teman, insya Allah, sehingga nanti harapannya setiap tahun kita akan bisa panen. Karena kalau tidak nanti kita akan terjeda lagi, 1 tahun panen, nanti 1 tahun nggak panen, baru masuk tahun ketiga panen lagi. Nanti kita akan terjadi kekosongan di tahun-tahun selang-selingnya lah istilahnya, jadi kayak panen nggak, panen nggak, panen nggak, nanti seperti itu. Tapi kalau dengan cara kita siasati, ada lahan pembesaran, ada lahan pembibitan, insya Allah kita akan bisa lumintu rutin setiap tahun, nanti setiap musim kita akan panen. Nah, pembibitan sendiri itu tidak harus lokasinya luas ya teman-teman. Karena untuk lahan pembibitan itu cukup kita lakukan proses pengamanan lahan ya. Untuk daerah teman-teman yang lokasinya sejuk, adem, nggak perlu lah melakukan sampai seperti kami ini investasi untuk pembuatan jaring-jaring seperti ini menggunakan paranet untuk naungannya. Ya bersyukurlah ya teman-teman yang di daerahnya adem, cukup istilahnya ditanam dengan tanpa naungan ibaratnya, karena daerahnya sejuk sudah aman. Tapi kalau untuk di daerah kami ini perlu ikhtiar yang lebih maksimal lagi ya. Karena apa? Karena memang daerah kami panas sekali seperti ini teman. Pokoknya kalau siang gini
Ini musim kemarau, musim hujan aja kadang yang ada air gitu, kalau pas nggak hujan seminggu atau nggak hujan 3-4 hari panasnya luar biasa, apalagi kalau musim kemarau seperti ini. Alamat porang kita gosong. Nah, khusus untuk pembibitan kan ini kita menggunakan bibit kecil ya teman-teman. Ada yang katak mini, ada yang dari spora. Nah, otomatis bibit-bibit yang kecil itu, yang mini itu kalau nggak kita lindungi, kita amankan seperti ini, jangankan kok panen ya, melihat pohonnya bisa hidup sampai dorman saja itu sudah alhamdulillah. Nanti bisa jangankan kok berharap panen, nah istilahnya begitu ya teman-teman. Nah, kita kalau nggak melakukan pengamanan seperti ini tetap resikonya besar sekali, khususnya untuk tanaman porang mini ya. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, insya Allah nanti hasilnya akan bagus dan maksimal. Karena yang seperti ini kan seperti proses tanam di pembibitan ya. Di daerah teman-teman yang lain yang ini apa, maaf, penjual-penjual bibit itu kan biasanya yang tanam di polybag itu kan menggunakan para-para seperti ini, kemudian dilakukan pemasangan paranet, sehingga itu nanti bibit-bibit yang ada di polybag itu aman dari sengatan matahari. Itu di daerah yang agak adem ya, seperti di Kelangon itu pun untuk daerah-daerah yang pembibitan itu masih menggunakan paranet. Apalagi di daerah kami yang panasnya seperti ini, kalau kita nggak pasang paranet ya sama saja, istilahnya orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Jadi kutuke marani sunduk, alamat mati teman-teman ya. Tapi dengan cara seperti ini insya Allah aman lah kita nanti. Nah, masalah biaya teman-teman, mungkin ada yang bertanya kira-kira biayanya berapa sampai seperti itu. Nah, ini kemarin kita dengan luasan kurang lebih 600-700an lah ya, nggak nyampe 1000 mungkin, ya maksimal 1000 meter lah ya, maksimal 1000 meter. Tapi kemarin kami ukur ya kurang lebih 600-700an, tidak termasuk ini galengan-galengannya ya, galengan-galengannya. Ini dengan luasan seperti ini insya Allah nanti kalau kita tanam rapat sekali ya, dengan jarak tanam 7x7 atau 10x10, atau yang spora bahkan kita tanam 5x5 ya cm, itu dengan luasan yang seperti ini nih sudah bisa menampung, kemarin kami hitung bisa sampai 70.000 ya, 60.000, 65.000, bahkan bisa 70.000, bahkan bisa 100.000 kalau padat sekali teman-teman. Ya, kenapa kami tanam padat? Karena memang bibitnya, benihnya sangat kecil, dan targetnya nanti menggunakan ini standar target 1 on, 1,5 on, maksimal 2 on atau 3 on lah ya. Itu sudah alhamdulillah. Terpaitnya ya jadi 50 gram, 70 gram, 90 gram 1 on itu sudah alhamdulillah juga nggak masalah. Itu sudah jadi tabungan kami untuk persiapan bibit di musim-musim berikutnya. Artinya apa? Dengan luasan lahan yang seperti ini nih, kemarin kami hanya berinvestasi tidak terlalu banyak ya. Seperti ini, pohon bambu kemarin dipotong, proses pemotongannya kemarin seperti ini ya teman-teman, di lahan-lahan kebun-kebun punyanya tetangga, punya warga gitu, kita beli per batang itu di sini 6.000 teman-teman untuk bambu. Potong sendiri tapi ya teman-teman, kita tinggal milih yang paling bagus, boleh pokoknya milih sendiri 6.000. Nah, 6.000 itu kita potong sendiri, nanti kita pilih sendiri, nanti satu batang itu bisa jadi 4 ini apa? 4 tiang. 4 tiang, kadang ada yang jadi 5 tiang. Karena kita bikin tiang seperti ini pun juga nggak perlu tinggi-tinggi. Karena kalau tinggi-tinggi itu rawan roboh satu. Karena ini ya, momen puntirnya lebih besar ya kalau terjadi hujan angin. Tapi kalau yang agak pendek gini dia nggak gampang roboh. Jadi kita bikin tinggi 2 meteran, 2 meter 25 atau 3 meter terlalu tinggi, 2 meter setengah ya 2 meter lah, atau 180, 190 pun nggak masalah. Yang penting temanya kita nggak sundul dengan kepala kita. Jadi kita waktu melakukan perawatan gitu mudah. Nah, itu bambu kemarin habis 20 kali 100 kali 6.000 cuma 120.000. Terus kita beli kawat-kawat seperti ini nih habis 15 roll ya, kan per rollnya itu 1 kilo, itu cuma habis 300 ribuan, 300.000 sama 120.000 cuma 400 ribuan sekian ya. Terus ditambah nanti beli paranetnya, per roll itu macam-macam harganya tergantung kualitas, ada yang 700, ada yang 800, ada yang 900, ada yang 1 juta dengan panjang 100 meter. Jadi artinya dengan budget sekitar 3,5 juta atau maksimal 4 juta, maksimal 5 juta lah ya, itu kita sudah bisa mempunyai lahan yang aman, sejuk, dan bisa ditempati oleh tanaman porang-porang mini kita ya teman-teman, dari bibit spora, dari bibit kuatak super mini ya, khususnya spora ya teman-teman.
spora. Jadi dengan budget yang cuma segitu, nanti kita sudah bisa menanam bibit atau berinvestasi, atau orang Jawa bilang nyelengi ya, nyelengi nabung bibit sebanyak hampir ratusan ribu ya istilahnya, 70, 80, bahkan mungkin bisa 100.000 kalau kita tanam super padat. Dan insya Allah nggak masalah kita tanam super padat, karena di daerah kami sinar matahari itu cukup tinggi. Jadi meskipun menggunakan paranet dengan tingkat penahan ini cahayanya, persentasenya sekitar 70 yang kami pakai, itu matahari masih bisa luar biasa menembus porang kita nanti ya ketika musim hujan tiba. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kita harus ngalahi ya, istilahnya bahasanya itu merelakan untuk berinvestasi sedikit lah ya, sedikit ekstra ya, sedikit ekstra dikit, tapi insya Allah nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau kita tidak mau berinvestasi di awal, nggak mau pasang-pasang pengaman seperti ini, yaitu tadi resikonya dari tanaman ibaratnya 100.000 yang kita tanaman, jangankan kok panen ya tadi bisa menjumpai 5% aja itu yang hidup, itu sudah alhamdulillah itu, karena di tempat kami panas ya teman-teman. Terus kalkulasi yang kami informasikan tadi belum termasuk biaya-biaya yang lain ya, biaya penanaman, biaya olah lahan, biaya pupuk dan lain sebagainya. Jadi cuma untuk investasi pembuatan paranet atau naungan, ya paranet naungannya saja. Oke ya teman-teman, sedikit bagi cerita dari kami yang bisa kami informasikan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cerita yang kami bagikan ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan pengalaman, dan tentunya bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya bersama. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu bagi-bagi cerita dari kami, keluarga Exmood. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.